Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih spesifik pada tentang hukumnya tidur yang tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Ini berangkat dari kenyataan di lapangan, terutama para bapak-bapak ketika sholat Jumat banyak sekali yang tidur, mendengarkan khutbah sambil tidur. Nah, ini ada pertanyaan juga dari jamaah yang menyatakan tentang ini. Juga tidak hanya berlaku pada bapak-bapak, ibu-ibu juga berlaku. Barangkali juga suka tidur ketika ada dengar orang wirid atau seterusnya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kaitannya dengan hukum wudhunya. Orang yang tidur dalam keadaan duduk. Di sini ada 4 ya syarat orang yang tidur, yang mana tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Karena salah satu yang membatalkan wudhu itu selain daripada kentut itu tidur. Itu hilangnya akal juga, hilangnya akal tidur. Tetapi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, yaitu pertama syaratnya. Ini referensinya saya ambilkan dari kitab Fathul Qorib juga. Saya baca tadi juga yang Ahlul Talibin, ini juga ada At-Taqrirat Asy-Syadidah. Ada 4 syarat ya. Yang pertama itu ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi. Bi antakuna maq'adatuhu fathatud duburi. Multasikatan bil ardi. Yang pertama itu tidurnya itu mumakkinan maq'adah, yaitu tidak bergeser dari tempat duduknya. Yaitu tidurnya orang yang tidak bergeser dari tempat duduknya. Jadi posisinya orang itu tidur, tapi tidurnya dalam kondisi duduk. Duduknya itu tidak berpindah posisi. Kalau begitu bagaimana batasannya? Bi antakuna maq'adatahu. Tempat duduknya itu maq'adatahu, tempat duduknya itu fathatud duburi. Yaitu terbuka tempat, yaitu tempat terbukanya dubur. Bongkongnya ini multasikatan bil ardi, bongkongnya itu nempel ke bumi. Jadi bongkongnya itu nempel ke lantai. Itu syarat yang pertama. Karena bongkongnya nempel ke lantai, maka tidak memungkinkan la yumkinu khurujirihin la yumkinu khurujirihin, tidak memungkinkan keluarnya angin atau kentut dari tubuh. Karena apa? Karena tadi duduknya itu ada di posisinya. Lo kalau duduknya sekarang itu tidak memakin, miring kanan, miring kiri, ke depan, ke belakang, begini bagaimana? Lah kalau sudah posisi begitu batal. Jadi ini orang yang tidak berpindah dari posisi tempat duduknya. Ya, itu pertama syaratnya. Yang kedua bi'ayyakuna mu'tadilal khalqi. Laisa mufritan fil badana, ini berkaitan dengan posisi tubuh. Jadi orang yang tidur tadi itu secara ideal badannya itu ideal, tidak kurus atau tidak terlalu ramping. Kalau orangnya itu terlalu ramping, biasanya itu di duburnya itu kan ada semacam ruang kosong di situ. Long-longan lah bahasa Maduranya, itu long-longan untuk keluarnya angin keluar masuk dari long-longan tadi dubur. Sehingga walaupun dia duduk sananya kentut tetap keluar kentutnya. Nah, orang yang begini nih, sekalipun dia itu duduk, tidur nggak pindah-pindah tidurnya, batal wudhunya. Kenapa? Karena memungkinkan keluarnya angin. Karena akibat dari tubuhnya yang tidak ideal. Jadi badannya itu tidak nempel, dia nempel begini loh ke lantai. Yang ketiga, ayyastaikadha 'alal halati allati nama 'alaiha. Jadi ayyastaikadha bangun 'alal hala seketika. Artinya kalau ada orang membangunin itu, orangnya itu bangun. Mau ada orang iqamah nggak usah ada dibangunin, ada orang iqamah saja, iqamah udah dengar dia bangun sendiri. Kalau dibangunin berkali-kali itu nggak bangun bro, dibangunin begitu nggak bangun. Nah, itu namanya itu pulas. Kalau sudah begitu batal. Karena apa? Tidur yang dimaksud ini tidur yang tidak benar-benar tidur, yaitu tidak tidur sepenuhnya, dia itu setengah sadar. Ada orang ngomong dengar gitu kan. Nah, jadi orang yang semacam itu kalau dia itu ayastaikadha, yaitu bangun seketika ketika ada orang membangunin, nah ini syarat yang ketiga, berarti tidak batal.
Yang keempat itu alla yukhbirahu ma'sumun inda ramli bi khurujirihin. Tidak ada orang yang mengabarkan, orang maksum menurut Ramli, atau wa yakfi adlun, orang adil menurut Ibnu Hajar. Maksudnya begini. Jadi tidak ada orang yang baik-baik, yang jujur, yang mengingatkan atau mengabarkan ke kita bahwa kita ini kentut. Kalau ada mengabarkan di samping kita orangnya baik-baik, jujur, omongannya bisa diambil, bilang, bro kamu tadi kentut waktu tidur, sekalipun kita nggak sadar kalau kentut. Oh tahu bro, karena bau. Lah, kalau ada orang mengatakan begitu, berarti kita ini batal. Walaupun kita ini duduknya tidak berpindah posisi, kita badannya juga nempel, dubur kita ini, kemudian kita bangun seketika, tapi ternyata ada sebab kita mengatakan kita ini kentut. Jadi 4 syarat inilah harus terpenuhi kalau ingin ya, kalau 4 syarat ini terpenuhi berarti wudhu kita tidak batal. Ini yang dimaksud dengan tidurnya orang yang tidak membatalkan wudhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya simpulkan secara singkat. Yang pertama yaitu orang yang tidur tidak berpindah dari posisi tempat tidurnya dan dia tidurnya menempel ke lantai. Yang kedua, tubuhnya ideal sehingga badannya itu tidak bokongnya itu tidak ada ruang untuk keluar masuknya kentut angin. Yang ketiga itu dia kalau dibangunin bangun seketika, tidak ada orang. Yang keempat, yang terakhir, tidak ada orang yang mengabarkan kalau kita ini kentut. Mudah-mudahan ada manfaatnya para jamaah yang dirahmati Allah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.